Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, summa awhayna alai anittabi millata Ibrahim hanifa. Qala Allah ta'ala amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Dan tak lupa kita junjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Ahmad Saiful Ali, umur 21 tahun. Saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Saya anak pertama dari dua bersaudara, dan saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, yang tak lain yaitu bapak saya bekerja sebagai seorang pedagang dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya di sini akan membahas tentang pelajaran, yaitu pendidikan PKN atau pengganti mata kuliah, yang akan membuat tugas video yaitu dengan judul peristiwa sekitar proklamasi sampai terbentuknya NKRI. Proklamasi itu bangsa Indonesia telah melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itu Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan Perang Dunia II terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbor ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Persemakmuran Asia Timur Raya. Daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berhasil diduduki oleh Jepang. Pembentukan Persemakmuran Asia Timur Raya berhasil diwujudkan meskipun hanya untuk sementara. Serangan Jepang ke Indonesia Hindia Belanda pertama terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan atau Kalimantan Timur. Balikpapan yang merupakan daerah yang kaya akan minyak bumi jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 24 Januari 1942. Disusul kemudian Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942 dan di Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Dalam perkembangannya, Jepang mulai mengalami kesulitan, terutama setelah Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari Eropa pada bulan Mei 1949.
Serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran Laut Koral atau Karang. Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan ditandai tanda tangannya perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu. Dengan demikian di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengakhiri peperangan ini, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. 3 hari kemudian tanggal 9 Agustus 1945 bom atom kedua dijatuhkan lagi di atas Nagasaki. Akibatnya bukan saja membawa kerugian material karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyak penduduk yang menemui ajalnya, tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito. Yang lebih banyak lagi, hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada sekutu atau serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan itu ada persiapan kemerdekaan Indonesia karena terjadi kekalahan Jepang terhadap sekutu dan beberapa pertempuran seperti yang disebutkan di atas, maka Jepang mulai ngobrol janji. Janji itu dikenakan dengan maka kelak kemudian hari akan diberikan kemerdekaan. Untuk mengawalinya dibentuknya badan yang bertugas menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kemerdekaan yang dijanjikan. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI yang dalam perkembangannya berubah menjadi PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal ini diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio. Kejadian ini telah jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat menerus janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Soal terus atau tidaknya usaha mengenai kemerdekaan Indonesia bergantung sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia. Sementara itu, Sultan Syahrir sebagai seorang yang mewakili pemuda merasa gelisah karena telah mendengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah pada sekutu. Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa harus menunggu dari pemerintah Jepang, Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Syahrir, maka diajaknya ke rumah Soekarno. Namun Soekarno belum dapat menerima memproklamasikan. Jika telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI lain yang demikian tidak menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Selain itu, Soekarno akan mencoba dulu untuk mengecek kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut. Yang terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut memang cukup beralasan. Karena itu, proklamasi dilaksanakan di luar PPKI
maka negara Indonesia merdeka ini harus pertahankan pada sekutu yang akan mendarat di Indonesia, sekaligus tentara Jepang yang ingin menjaga status quo sebelum kedatangan sekutu. Si Jair kemudian pergi ke Menteng Raya atau markas para pemuda, bertemu dengan para pemuda seperti Sukarni, BM Dia, Sayuti Melik, dan lain-lain. Kelompok muda menghendaki agar Soekarno-Hatta atau golongan tua segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda, tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu berita resmi dari pemerintah pendukung Jepang. Bangsa Indonesia segera mengambil inisiatifnya sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30. Hadir di antara lainnya Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Wikana, dan Alamsyah. Rapat itu dipimpin oleh Khairul Saleh dengan menghasilkan keputusan tuntunan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, yang mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menemui Soekarno adalah Wikana dan Darwis. Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok tua dengan kelompok muda yang memiliki sifat, karakter, cara bergerak, dan dunianya sendiri-sendiri. Perbedaan pendapat itu hanya berhenti pada adu argumentasi, tetapi sudah mengarah pada tindakan pemaksaan dari golongan muda. Tentu saja semua itu demi kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah diamankan Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta di antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta. Ahmad Subarjo sangat penting dalam peristiwa ini karena mampu mempercayakan para pemuda bahkan bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya Subeno Komandan Kompi Ketat setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Ahmad Subarjo adalah seorang yang dekat dengan golongan tua maupun muda. Bahkan dia juga sebagai penghubung dengan pemuka Angkatan Laut Jepang Laksamana Madya Maeda. Dan melalui dia Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman dilindungi untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan rakyat, kemerdekaan Republik yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, sedangkan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta 17 bulan 8
menjadi Jakarta. Hari 17 bulan 8 tahun 5 tahun teks proklamasi ini akhirnya diproklamarkan pada hari Jumat Legi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam peristiwa proklamasi itu disusun acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembacaan proklamasi disampaikan oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat berbunyi, "Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberikan kemerdekaan kita itu. Amin." Pengibaran merdeka merah putih, mengibaran dilaksanakan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Namun secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang pengibaran bendera merah putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Sambutan Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi, peristiwa besar tersebut hanya berlangsung lebih kurang 1 jam lamanya. Namun demikian pengaruh besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya untuk sebagai tanda bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi di sisi lain juga merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangun bagi tertib hukum nasional. Makna proklamasi. Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberi tahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apabila ditelaah, maka proklamasi kemerdekaan itu mengandung beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari sudut ilmu hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapus tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional atau Indonesia. Dari sudut politik ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu perjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan negara proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh. Yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahannya, dan kebahagiaan rakyat. Dukungan daerah terhadap pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah dibentuk negara Republik Indonesia pada beberapa langkah yang dilakukan oleh PPKI
dalam rangka untuk menyempurnakan Indonesia sebagai negara dengan pemerintah yang sah, yaitu pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, memilih R. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Mohatta sebagai Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif. Yang kedua yaitu tanggal 19 Agustus 1945, pembagian wilayah Indonesia menjadi terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di daerah dan membentuk 13 kementerian, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, dan Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Penghubung, dan Departemen Pekerjaan Umum. Yang ketiga yaitu tanggal 22 Agustus 1945, yaitu terdapat pembentukan Komite Nasional, yaitu pembentukan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Badan Rakyat Indonesia. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogokan. Mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan kantor mereka kepada orang Indonesia. Mungkin sekian dari saya untuk dari pidato ini. Apabila ada salah kata ataupun salah tidak kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya sendiri masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, summa awhayna alai anittabi millata Ibrahim hanifah. Qala Allah ta'ala amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Dan tak lupa kita junjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Ahmad Saiful Ali, umur 21 tahun. Saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, dan saya dilahirkan di keluarga yang sederhana, yang tak lain yaitu bapak saya bekerja sebagai seorang pedagang dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Saya di sini akan membahas tentang pelajaran, yaitu pendidikan PKN atau pengganti mata kuliah
yang akan membuat tugas video, yaitu dengan judul Peristiwa Sekitar Proklamasi sampai terbentuknya NKRI. Proklamasi itu bangsa Indonesia telah melewati peristiwa itu setelah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itu Indonesia berdaulat sebagai negara merdeka dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kekalahan Jepang dan kekosongan kekuasaan Perang Dunia II terjadi setelah Jepang membombardir Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Hancurnya Pearl Harbor ternyata memudahkan Jepang untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu membentuk Persemakmuran Asia Timur Raya. Daerah-daerah Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berhasil diduduki oleh Jepang. Pembentukan Persemakmuran Asia Timur Raya berhasil diwujudkan meskipun hanya untuk sementara. Serangan Jepang ke Indonesia Hindia Belanda pertama terjadi pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan atau Kalimantan Timur. Balikpapan yang merupakan daerah yang kaya akan minyak bumi jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 24 Januari 1942. Disusul kemudian Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942 dan di Samarinda pada tanggal 3 Februari 1942, di Banjarmasin pada tanggal 10 Februari 1942. Dalam perkembangannya, Jepang mulai mengalami kesulitan, terutama setelah Amerika Serikat menarik sebagian pasukannya dari Eropa pada bulan Mei 1942. Serangan Jepang terhadap Australia dapat dihentikan karena tentara Jepang menderita kekalahan dalam pertempuran Laut Coral atau Karang. Serangan Jepang terhadap Hawaii juga dapat digagalkan oleh tentara Amerika Serikat dalam pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Kekalahan Jepang terhadap sekutu dengan ditandai tanda tangannya Perjanjian Potsdam, maka secara resmi Jepang menyerahkan kekuasaan pada sekutu. Dengan demikian, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini oleh bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Untuk mengakhiri peperangan ini, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Amerika Serikat menjatuhkan bom atom yang pertama di atas kota Hiroshima. 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan lagi di atas Nagasaki. Akibatnya bukan saja membawa kerugian material karena hancurnya kedua kota tersebut dan banyak penduduk yang menemui ajalnya, tetapi secara politis telah mempersulit kedudukan Kaisar Hirohito. Yang lebih banyak lagi, hal ini berarti bahwa Jepang harus secepatnya menyerah kepada sekutu atau serikat. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dan itu ada persiapan kemerdekaan Indonesia karena terjadi kekalahan Jepang
terhadap sekutu dan beberapa pertempuran seperti yang disebutkan di atas, maka Jepang mulai ngobrol janji. Janji itu dikenakan dengan maka kelak kemudian hari akan diberikan kemerdekaan. Untuk mengawalinya dibentuknya badan yang bertugas menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kemerdekaan yang dijanjikan. Pemerintah Jepang membentuk BPUPKI yang dalam perkembangannya berubah menjadi PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal ini diumumkan oleh Tenno Heika melalui radio. Kejadian ini telah jelas mengakibatkan pemerintah Jepang tidak dapat menerus janji atau usahanya mengenai kemerdekaan Indonesia. Soal terus atau tidaknya usaha mengenai kemerdekaan Indonesia bergantung sepenuhnya kepada para pemimpin bangsa Indonesia. Sementara itu, Sultan Syahrir sebagai seorang yang mewakili pemuda merasa gelisah karena telah mendengar melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan memutuskan untuk menyerah pada sekutu. Syahrir termasuk tokoh pertama yang mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan oleh Soekarno-Hatta dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tanpa harus menunggu dari pemerintah Jepang, Hatta tidak dapat memenuhi permintaan Syahrir, maka diajaknya ke rumah Soekarno. Namun Soekarno belum dapat menerima memproklamasikan. Jika telah diadakan pertemuan dengan anggota-anggota PPKI lain, dengan demikian tidak menyimpang dari rencana sebelumnya yang telah disetujui oleh pemerintah Jepang. Selain itu, Soekarno akan mencoba dulu untuk mengecek kebenaran berita kekalahan Jepang tersebut. Yang terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Sikap Soekarno dan Hatta tersebut memang cukup beralasan. Karena itu, proklamasi dilaksanakan di luar PPKI, maka negara Indonesia merdeka ini harus pertahankan pada sekutu yang akan mendarat di Indonesia, sekaligus tentara Jepang yang ingin menjaga status quo sebelum kedatangan sekutu. Syahrir kemudian pergi ke Menteng Raya atau markas para pemuda, bertemu dengan para pemuda seperti Sukarni, B.M. Dia, Sayuti Melik, dan lain-lain. Kelompok muda menghendaki agar Soekarno-Hatta atau golongan tua segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Menurut golongan muda, tidak seharusnya para pejuang kemerdekaan Indonesia menunggu berita resmi dari pemerintah pendukung Jepang. Bangsa Indonesia segera mengambil inisiatifnya sendiri untuk menentukan strategi mencapai kemerdekaan. Golongan muda kemudian mengadakan rapat di salah satu ruang lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur, Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.30. Hadir di antara lainnya Khairul Saleh, Johar Nur, Kusnandar, Subadio, Subianto, Margono, Bikana, dan Alamsyah. Rapat itu dipimpin oleh Khairul Saleh dengan menghasilkan putusan tuntunan golongan pemuda yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri, yang mendapat kepercayaan dari teman-temannya untuk menemui Soekarno adalah Wikana dan Darwis.
Peristiwa ini menunjukkan adanya ketegangan antara kelompok tua dengan kelompok muda yang memiliki sifat, karakter, cara bergerak, dan dunianya sendiri-sendiri. Perbedaan pendapat itu hanya berhenti pada adu argumentasi, tetapi sudah mengarah pada tindakan pemaksaan dari golongan muda. Tentu saja semua itu demi kemerdekaan Indonesia. Walaupun sudah diamankan Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta masih tetap dengan pendiriannya. Sikap teguh Soekarno-Hatta di antara lain karena mereka belum percaya akan berita yang diberikan oleh pemuda serta berita resmi dari Jepang sendiri belum diperoleh. Seorang utusan pemuda yang bernama Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta untuk melaporkan sikap Soekarno-Hatta dan sekaligus untuk mengetahui persiapan perebutan kekuasaan yang dipersiapkan pemuda di Jakarta. Ahmad Soebardjo sangat penting dalam peristiwa ini karena mampu mempercayakan para pemuda bahkan bahwa proklamasi akan dilaksanakan keesokan harinya paling lambat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ini dapat dikabulkan dengan jaminan nyawanya sebagai taruhannya. Akhirnya sebenarnya Komandan Kompi Ketat setempat bersedia melepaskan Soekarno-Hatta ke Jakarta. Ahmad Soebardjo adalah seorang yang dekat dengan golongan tua maupun muda. Bahkan dia juga sebagai penghubung dengan pemuka Angkatan Laut Jepang Laksamana Madya Maeda. Dan melalui dia Maeda menawarkan rumahnya sebagai tempat yang aman dilindungi untuk menyusun naskah proklamasi kemerdekaan rakyat, kemerdekaan Republik yang sudah lama ditunggu-tunggu. Ada 3 perubahan yang terdapat pada naskah, yaitu kata tempoh diganti menjadi tempo, sedangkan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia dan Jakarta. 17 bulan 8 menjadi Jakarta. Hari 17 bulan 8 tahun 5 tahun teks proklamasi ini akhirnya diproklamarkan pada hari Jumat Legi pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam peristiwa proklamasi itu disusun acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembacaan proklamasi disampaikan oleh Soekarno, kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat berbunyi, demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita, bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberikan kemerdekaan kita itu. Amin. Pengibaran Merdeka Merah Putih, pengibaran dilaksanakan oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat. Namun secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang pengibaran bendera merah putih dalam setiap upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Sambutan Wali Kota Suwirjo dan Dr. Muwardi, peristiwa besar tersebut hanya berlangsung lebih kurang 1 jam lamanya. Namun demikian pengaruh besar sekali, sebab peristiwa tersebut telah membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya untuk sebagai tanda bahwa sejak itu bangsa Indonesia telah merdeka,
tetapi di sisi lain juga merupakan detik penjebolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangun bagi tertib hukum nasional. Makna proklamasi. Menurut kalimat-kalimat yang terdapat di dalam teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberi tahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia benar-benar telah siap untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Demikian juga siap untuk mempertahankan negara yang proklamasi yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia." Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Apabila ditelaah, maka proklamasi kemerdekaan itu mengandung beberapa aspek. Yang pertama yaitu dari sudut ilmu hukum, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah menghapus tata hukum kolonial untuk pada saat itu juga digantikan dengan tata hukum nasional atau Indonesia. Dari sudut politik ideologis, maka proklamasi atau pernyataan yang berisikan keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu perjajahan dan sekaligus membangun perumahan baru, yaitu perumahan negara proklamasi Republik Indonesia yang bebas, merdeka dan berdaulat penuh. Yang ketiga yaitu proklamasi kemerdekaan ialah suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahannya, dan kebahagiaan rakyat. Dukungan daerah terhadap pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan telah dibentuk negara Republik Indonesia pada beberapa langkah yang dilakukan oleh PPKI dalam rangka untuk menyempurnakan Indonesia sebagai negara dengan pemerintah yang sah, yaitu pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Mohatta sebagai Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif. Yang kedua yaitu tanggal 19 Agustus 1945, pembagian wilayah Indonesia menjadi terdiri atas 8 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, dan Sumatera. Pembentukan Komite Nasional Indonesia di daerah dan membentuk 13 kementerian, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, dan Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Penghubung, dan Departemen Pekerjaan Umum. Yang ketiga yaitu tanggal 22 Agustus 1945, yaitu terdapat pembentukan Komite Nasional, yaitu pembentukan Partai Nasional Indonesia dan pembentukan Badan Rakyat Indonesia. Di Yogyakarta, perebutan kekuasaan secara serentak dimulai tanggal 26 September 1945. Sejak pagi semua pegawai instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang dikuasai oleh Jepang mengadakan aksi pemogaman
Pemogokan mereka memaksa orang-orang Jepang agar menyerahkan kantor mereka kepada orang Indonesia. Mungkin sekian dari saya untuk dari pidato ini. Apabila ada salah kata ataupun salah tidak kurang jelas, mohon dimaafkan karena saya sendiri mulai masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.